Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi memasuki arus balik libur Nataru, stasiun Pasar Senen ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Total lebih dari 40.000 orang kembali ke Jakarta dengan menggunakan moda transportasi kereta api pada hari ini. Para penumpang ini tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir maupun stasiun lain di Jakarta. Selain penumpang yang tiba, masih nampak juga banyak calon penumpang yang baru akan berangkat dari Jakarta. Baik yang akan kembali ke perantauan setelah mudik ke Jakarta di momen libur tahun baru ini, atau yang baru akan mudik berlibur. Tercatat lebih dari 20.000 calon penumpang yang akan melakukan keberangkatan dari stasiun Pasar Senen pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini arus balik Nataru di stasiun Pasar Senen, kami sudah terhubung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah. Baik, selamat malam Irfan. Apakah malam ini stasiun Pasar Senen masih ramai? Silakan. Ya baik, terima kasih. Selamat malam Nata dan juga pemirsa. 2 hari jelang berakhirnya libur Natal dan juga Tahun Baru serta libur sekolah di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini diramaikan oleh sejumlah penumpang yang baik dari yang baru saja tiba di Jakarta maupun yang hendak meninggalkan Jakarta. Dan tepat di belakang kami saat ini merupakan area ruang tunggu di mana untuk situasinya cukup ramai dan kursi-kursi terisi oleh sejumlah penumpang yang menunggu begitu jam keberangkatan mereka. Dan dari data yang kami peroleh dari Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Ispan Henry Wintoko menyampaikan bahwa untuk kedatangan pada hari ini mencapai lebih dari 40.000 penumpang dan tentunya angka ini masih bisa berubah hingga nanti tepat pada pukul 00 dini hari. Dan jumlah kedatangan penumpang pada hari ini tercatat lebih tercatat lebih tinggi di mana ada peningkatan sebanyak 3.000 penumpang bila dibandingkan dengan hari kemarin, tepatnya Jumat 3 Januari 2025 yang sebanyak mencapai lebih dari 37.000 penumpang. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa untuk 2 hari terakhir ini, yakni hari Sabtu dan juga esok hari pada hari Minggu, tentunya ini 2 hari terakhir libur Nataru dan juga libur sekolah, dan di mana ini banyak masyarakat yang kembali ke Jakarta untuk melakukan beraktivitas, maksud kami untuk melakukan aktivitas di hari Senin mendatang. Dan selain diramaikan oleh penumpang yang memang tiba di Jakarta, animo masyarakat yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan menggunakan kereta api jarak jauh ini masih terlihat sangat tinggi, di mana untuk penumpang yang akan melakukan keberangkatan pada hari ini melalui stasiun Senen maupun juga stasiun Gambir ini tercatat sebanyak lebih dari 30.000 penumpang, dengan rincian yang berangkat dari stasiun Gambir ini sebanyak lebih dari 9.000 orang, sementara untuk yang berangkat dari stasiun Senen ini mencapai lebih dari 20.000 orang. Dan informasi penting bagi Anda pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan jarak jauh namun belum sempat membeli tiket, masih tersedia di KAI Akses, kurang lebih ini masih ada tersisa ataupun tersedia sebanyak 42.000 tiket. Dan tentu kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan kereta api, pastikan tiket dan jam keberangkatan Anda sudah sesuai. Kemudian juga dianjurkan datang lebih awal sebelum jam keberangkatan untuk menghindari ketertinggalan ataupun keterlambatan kereta. Dan satu hal lagi yang paling penting, ini pastikan barang bawaan Anda ini tetap aman dan juga tidak melebihi kapasitas yang memang sudah ditentukan oleh pihak KAI. Sementara demikian, Nata. Baik, terima kasih rekan Irfan Hardiansyah atas laporan Anda langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali dan salam sehat teman-teman. Pemirsa, beralih ke informasi lainnya, arus balik Natal dan Tahun Baru 2025 terbagi dalam 4 gelombang. Dan hingga 3 Januari kemarin setidaknya sudah lebih dari 2 juta kendaraan yang kembali masuk ke Jakarta. Dan berikut cuplikan dialog rekan kami Aya Nufus dengan Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso. Sebenarnya untuk puncak arus balik sendiri akan terjadi hari ini atau besok, Pak? Ya, jadi sesuai dengan prediksi yang sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk arus balik itu terjadi ada gelombang tanggal 28, kemudian tanggal 1, dan tanggal
4 ini serta tanggal 5 itu akhir. Kenapa? Karena pola libur Nataru tahun ini itu berbeda dengan tahun lalu, di mana waktu-waktunya sudah terdistribusi dari para pemudik itu yang balik itu ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 1 sore kemarin padat juga lumayan peningkatan volumenya. Kemudian tanggal 4 ini dari pagi ini tetap kami monitor jalur Cikampek ya, Cikatama itu rata-rata pergerakannya dari mulai jam 14 tadi sekitar 4.000 sampai 5.000 kendaraan yang melintas masuk ke Jakarta. Demikian juga dengan dari arah Puncak lewat Jagorawi itu juga sekitar di atas dari mulai 3.000 sampai 3.500 tadi sejak jam 12 siang sampai jam 4 sore. Makanya tadi kami di Jagorawi kami berlakukan one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Alhamdulillah ini masih berjalan lancar. Demikian juga dengan yang monitoring kami dari penyeberangan dari Merak, tol Merak juga masih normal walaupun terjadi peningkatan volume kendaraan memasuki Jakarta, tapi masih berjalan normal sehingga kami tidak memberlakukan rekayasa lalu lintas. Demikian, Mbak. Baik. Bapak, secara keseluruhan adakah catatan penting terkait arus mudik maupun balik dari Nataru tahun 2024-2025 ini? Apakah skema lalu lintas ini berjalan dengan efektif, Pak? One way, ganjil genap, dan lain sebagainya? Ya, jadi kami dari hasil prediksi yang ada dan catatan real time kami yang ada, untuk volume arus lalu lintas yang keluar masuk Jakarta sampai dengan tanggal 3 kemarin, itu hari ini belum. Jadi masuk itu sekitar 2.646.497 kendaraan. Kemudian yang keluar itu 2.719.450 kendaraan. Sehingga masih ada selisih sekitar 72.953 kendaraan. Ini yang masih tetap kita monitor sampai dengan hari ini dan besok. Kemudian dari data kecelakaan yang ada sampai dengan tanggal 3 kemarin itu jumlah kejadiannya ada 3.685 kejadian. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, tahun 2023-2024 itu turun 32% untuk jumlah kejadian kecelakaan. Korban meninggal dunia juga demikian. Ada 556 orang sehingga turun 48% dibanding periode yang sama tahun lalu. Hal ini tentunya kita tetap operasi lilin yang kita berlakukan dengan penggelaran personil, sarana prasarana yang ada, penggelaran pospam, posyan, kemudian kegiatan tim urai, kemudian ada tim patroli dan tim rekayasa lalu lintas ini berjalan dengan efektif dan efisien. Tentunya juga berkat kerjasama dari media, dari instansi terkait. Ini efektif dan efisien. Demikian, Mbak. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada momen arus balik libur Natal dan Tahun Baru terpantau ramai lancar dan didominasi kendaraan pribadi. Belum ada kepadatan maupun antrian kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikatama. Hingga Sabtu siang tercatat sekitar 6.000 lebih kendaraan melintas dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Belum ada rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh kepolisian maupun jasa marga, mengingat volume kendaraan yang masih belum terpantau padat. Jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru di Simpang Gadok Bogor terjadi peningkatan volume kendaraan yang melintas. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan berplat B. Terpantau antrian kendaraan mengular sekitar 1 km dari pintu keluar tol Gadok 1 menuju arah Puncak. Per hari ini sekitar 12.000 kendaraan naik ke arah Puncak, sementara sekitar 9.000 kendaraan turun dari arah Gadok.
Guna mengurai kemacetan, sistem one way pun diberlakukan untuk kendaraan yang naik menuju Jalan Raya Puncak di akhir pekan ini. Pemirsa, untuk mengetahui situasi di sana, saat ini sudah terhubung dengan rekan kami, rekan Hamzah Hasibuan di Tol Cikampek Utama dan Syahreza Zanski di Simpang Gadok, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu ke Hamzah. Baik, Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Ya, selamat malam Nata dan juga pemirsa. Kali ini kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ini terpantau masih ramai lancar. Tidak ada ketersendatan maupun kepadatan tinggi dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama. Menurut pantauan kami, ini yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini didominasi dengan kendaraan pribadi yang mengarah ke Jakarta. Berdasarkan data dari Jasa Marga, ini jumlah yang melintas di gerbang tol Cikampek menuju ke arah Jakarta ini lebih dari 26.000 kendaraan. Pihak kepolisian juga sebelumnya sudah menyebut bahwa arus balik libur Natal dan Tahun Baru ini akan terjadi di tanggal 28 Desember, kemudian di tanggal 1 Januari, 4 Januari, dan 5 Januari 2025. Jadi pada hari ini Sabtu 4 Januari 2025, kendaraan yang melintas ke gerbang tol arah Jakarta ini sudah cukup banyak namun tidak terlalu padat, sehingga pihak kepolisian masih belum memberlakukan kontraflow di jalan tol Cikampek menuju ke arah Jakarta. Sementara itu, Nata. Baik, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari Cikatama, dan saat ini kita beralih ke Syahreza Zanski yang berada di Simpang Gadok, Jawa Barat. Baik, Reza, bagaimana situasi di sana? Silakan. Ya, baik Nata dan juga pemirsa, selamat malam. Melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memang situasinya hingga saat ini untuk volume kendaraan sudah mulai tidak begitu terlihat antrian ataupun kepadatan yang begitu mengular di kawasan keluar gerbang tol Ciawi 1 menuju ke Simpang Gadok. Artinya memang sudah begitu lenggang. Nata dan juga pemirsa, kendati tadi 1 jam lalu sempat ada antrian ataupun kendaraan yang mengular yang begitu panjang, bahkan hingga 1 kilometer panjangnya begitu. Nata dan juga pemirsa, kendaraan didominasi oleh plat B yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak untuk menghabiskan masa akhir pekan mereka pada hari ini ataupun hari esok. Dan memang hingga saat ini informasi yang kami terima ada sekitar 32.000 kendaraan yang melaju ke arah Puncak Bogor begitu. Dan memang ada sekitar 30 kendaraan yang turun dari Puncak Bogor. Dan memang kami masih menunggu hingga saat ini belum ada rekayasa arus lalu lintas sama sekali, kendati sempat diberlakukan one way di berbagai waktu untuk mengurai kemacetan. Namun hingga saat ini Nata dan juga pemirsa, bahwasanya arus lalu lintas sudah mulai begitu lenggang, tidak begitu padat seperti pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan kami masih menunggu apakah nantinya akan ada himbauan-himbauan lagi dari pihak Polresta Bogor tentunya, dan kami akan menyampaikan soal kabar terkini apakah nantinya terjadi kepadatan kembali ataupun nanti diberlakukan rekayasa lalu lintas ataupun nantinya sudah mulai lenggang tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Sementara itu Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Simpang Gadok, dan sebelumnya ada rekan kami Hamzah dari gerbang tol Cikatama. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, ribuan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta meningkat jelang berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru. Arus balik didominasi penumpang yang baru tiba di destinasi wisata atau kampung halaman. Suasana Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi ramai dipadati calon penumpang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari ini. Tercatat kurang lebih 148.000 penumpang baik datang maupun pergi. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai 1.027 pesawat. Masa libur Nataru tahun 2024 lebih tinggi 8% di periode yang sama dibandingkan dengan tahun 2023 dan juga akan terus meningkat hingga hari Minggu esok. Sementara itu pemirsa, di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, ribuan penumpang mulai memadati pintu kedatangan di Terminal 1. Peningkatan jumlah penumpang kali ini dipengaruhi mulai berakhirnya masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Diprediksi jumlah peningkatan tertinggi akan terjadi pada hari ini dan pada esok hari. Berangkatan dari Bandara Juanda didominasi tujuan Balikpapan, Makassar, Jakarta,
dan juga Medan. Bahkan hingga kini sudah mencapai 38.000 lebih penumpang yang berangkat maupun yang datang. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali terpantau padat. Sejumlah calon penumpang mengaku memaksimalkan liburan mereka ke Bali sebelum masa sekolah anak kembali dimulai. Suasana terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali masih terlihat ramai oleh calon penumpang. Sebagian besar penumpang adalah wisatawan yang akan kembali ke kota asal mereka usai menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Mereka mengaku memilih kembali pada hari ini untuk menghindari kepadatan penumpang serta memaksimalkan masa libur sebelum aktivitas kembali normal pada 6 Januari mendatang. Holiday. Sekarang nih Mau balik ke Riau. kenapa memilih hari ini Bu balik? Ya liburannya udah habis, tanggal 6 udah masuk Tadi kerja. perjalanan dari tempat Dari hotel gimana? Jalanan di Denpasar. Lancar, oke. Lancar ya Bu ya. Udah selesai liburan dari tanggal 29 kemarin sampai hari ini pulang. Pulang. Kenapa Bu pilih hari ini? Udah mau siap sekolah anak-anak. Oh gitu. Dan bapaknya juga udah mulai kerja. Gimana? Dilansir Angkasa Pura I Ngurah Rai, pada 2 Januari 2025, keberangkatan domestik atau wisatawan yang meninggalkan Bali lebih tinggi, yakni 16.400 penumpang dibandingkan kedatangan yang mencapai 13.833 penumpang. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Berikut informasi lainnya pemirsa, polisi telah menangkap 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penembakan bos rental mobil di kilometer 45 tol Tangerang Merak. Dari 4 pelaku, salah satunya adalah AS selaku penyewa mobil milik korban. Pembunuhan bos rental mobil kembali terjadi. Kali ini seorang pengusaha rental mobil ditembak mati saat mencoba mengambil kendaraan miliknya yang dibawa kabur tersangka di res area kilometer 45 Tangerang Merak. Naasnya lagi, sebelum kejadian penembakan, anak pemilik rental mobil menceritakan penolakan pihak kepolisian untuk melakukan pendampingan atas laporan yang korban buat. Polisi mengaku penolakan pendampingan karena korban tidak dapat menunjukkan dokumen kepemilikan mobil. Pencurian mobil berawal saat Ajat Supriyatna yang menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember. Namun saat 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil sengaja dirusak pelaku. Ada 2 perangkat GPS mobil telah dipotong tepat di Pandeglang, Banten. Namun 1 GPS aktif belum diputus pelaku. Korban lakukan penelusuran hingga berpapasan dengan mobil miliknya. Dan situasi pun berubah tegang saat pelaku mengaku sebagai TNI Angkatan Udara mengancam sambil mengeluarkan senjata api. Merasa terancam, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer, namun ditolak kepolisian dengan alasan saat pelaporan korban tidak membawa surat-surat penting kepemilikan mobil yang sah. Di pas posisi Anyer, dia berhenti sekitar 15-20 menitan. Nah, inisiatiflah kita minta tolong ke polsek terdekat. Pada saat itu polsek yang terdekat Polsek Cinangka. Nah, kita mampirlah ke Polsek Cinangka itu. Kita menceritakan kejadian ini dan kita bilang kita pemilik mobil, rental mobil, bukan leasing mobil. Tapi si polsek ini salah menduga, katanya saya dari leasing, padahal saya udah bilang dari awal. Saya minta perlindungan atau pendampingan ya untuk mengambil motor tersebut. Polisi yang bertugas pada saat itu ternyata tidak bersedia untuk mendampingi. Ada rasa kecewa di situ ya. Ternyata dari polseknya pun nggak bisa, jadi dia minta izin dulu ke Kapolsek. Dia telepon dulu petugas yang jaga malam pada saat itu. Setelah telepon ke Kapolsek, ternyata tetap nggak bisa juga katanya takut
kejadian kayak leasing, takutnya leasing. Padahal saya sudah bilang kalau saya ini rental mobil, pemilik mobil, dan saya membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serep juga, gitu. Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan memohon meminta untuk pendampingan dari personel kita, ya tentunya personel kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya gitu loh. Nah kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Pengejaran kembali terjadi hingga ke area tol Tangerang Merak kilometer 45. Pelaku menembak korban Ilyas Abdurrahman di dalam minimarket. Korban tewas terkena tembakan di bagian dada dan tangan kiri. Berdasarkan pemeriksaan sejumlah rekaman CCTV di lokasi kejadian, komplotan pelaku penembakan terhadap bos rental mobil berjumlah 4 orang. Dalam pengejaran, anggota kepolisian Polres Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyana, orang pertama penyewa mobil milik bos rental yang tewas ditembak di res area tol Tangerang Merak. Kami dari Polres Pandeglang telah mengamankan seseorang dengan inisial AS yang menjadi terduga sebagai penyewa mobil rental, di mana saat ini ada kejadian penembakan bos rental yang terjadi di KM 45 Tol Tangerang Merak. Langkah selanjutnya kami akan menyerahkan saudara AS ini kepada pihak Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, Pusat Militer TNI Angkatan Laut telah menangkap seorang prajurit yang diduga terlibat dalam penembakan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak arah Jakarta. Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, yang mengatakan pelaku sudah diamankan atau ditangkap Puspomal. Buntut pengakuan itu, Pusat Polisi Militer TNI turun tangan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan prajuritnya. Sementara itu, untuk mengungkap jenis senjata api yang digunakan pelaku, polisi pun telah melakukan uji balistik terhadap 5 selongsong peluru yang diamankan dari TKP.